Kata Seligman, kebahagiaan itu kan sederhananya life satisfaction. Bahagia itu kepuasan kita terhadap hidup kita. Mungkin kita kemarin-kemarin sulit mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Sederhananya kalau versinya Seligman itu ya bahagia itu kita puas dengan hidup kita, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya membangun kebahagiaan. Kita bisa mulai masuk ke buku beliau, Authentic Happiness. Jadi ini salah satu bestseller beliau sebelum nanti masuk ke buku kedua. Jadi kata beliau, kebahagiaan sejati itu didapat dari meningkatkan standar diri sendiri. Bukan menilai diri sendiri dibandingkan orang lain. Ini salah satu quote-nya saja. Kalau ingin bahagia, yo ayo meningkatkan diri, bukan menabrakkan diri ke yang lain. Kita itu sering membuat standar dengan cara ngukur diri kita ke orang lain. Lah teman saya itu Pak, sudah begini. Wah teman saya yang sana anaknya sudah 3 Pak. Wah yang sana anaknya kuliah Pak. Saya kok belum dapat-dapat. Ya, kamu membandingkan dengan yang lain. Ya kamu stres sendiri. Ya standarmu sendirilah. Rencanamu untuk dirimu bagaimana? Standar untuk dirimu bagaimana? Dasarnya itu. Cuma ini quote-nya saja. Yuk kita masuk ke teorinya tentang authentic happiness, kebahagiaan yang otentik, meskipun nanti dikembangkan lagi. Ini kita sebut saja qaul qadimnya. Jadi pandangan beliau yang awal tentang apa itu kebahagiaan. Meskipun kalau kita tidak masuk ke pandangannya yang kedua, sebenarnya teori ini saja sudah luar biasa. Nah, kata Seligman, kebahagiaan itu kan sederhananya life satisfaction. Bahagia itu kepuasan kita terhadap hidup kita. Mungkin kita kemarin-kemarin sulit mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Sederhananya kalau versinya Seligman itu ya bahagia itu kita puas dengan hidup kita, sudah. Cirinya apa? 3 kata Seligman. Bahagia itu gabungan antara pleasure, engagement, and meaning. Maka untuk kita bahagia diawali dari pleasant life. Pleasant life itu hidup yang menyenangkan. Kemudian the good life. The good life itu hidup yang baik. Hidup yang baik lebih menyenangkan lagi. Kemudian puncaknya the meaningful life. Meaningful life itu hidup yang bermakna dan bertujuan. Ini yang paling menyenangkan, paling membahagiakan. Jadi ini semacam ranking, tapi harus kita alami semua. Menyenangkan, baik, dan bermakna. Meaningful. Nanti kita bahas satu-satu. Hidup yang menyenangkan itu bisa kita cek. Coba sampean semua tanya ke dirinya masing-masing, saya sedang seneng enggak? Itu namanya pleasant life. Seneng Pak, saya gembira hari ini, belakangan ini. Oke. Pleasant itu temporer. Jadi sekarang, mungkin sekarang senang, tapi nanti begitu balik ke kos-kosan ya sumpek lagi. Nah, sekarang lupa sebentar, nanti ingat lagi, itu pleasant. Jadi hidup yang pleasure itu sangat naik turun. Nanti ada the good life. The good life itu pertanyaannya, apakah aku menjalani kehidupan yang menyenangkan? Kehidupan yang menyenangkan itu berarti secara umum hidupku ini menyenangkan. Meskipun kadang naik, kadang turun kegembiraannya, tapi secara umum memuaskan. Itu the good life. Yo saya kadang seneng, kadang sedih Pak, tapi yo alhamdulillah hidup saya penuh anugerah, bahagia. Sekolah, kuliah yo ndak pernah ndak naik kelas.
Kuliah kadang-kadang nilainya jelek tapi ya tetap lulus. Alhamdulillah, itu good life. Saya hobi ini bisa saya salurkan secara umum, saya bahagia. Itu the good life. Tidak sekedar senang susah sementara. Ada yang lebih membahagiakan lagi, yaitu meaningful life. Meaningful life itu hidup yang tidak hanya menyenangkan bagimu, tapi juga kamu bisa berbagi kesenangan, berbagi kegembiraan ke yang lain. Kamu punya kontribusi untuk juga membantu yang lain bahagia. Ini yang disebut meaningful life. Tidak egois, bahagia untuk dirimu sendiri seperti the good life, tapi juga bahagia yang bisa kamu bagi ke sesama, ke sekitarmu. Ini durasinya lebih panjang. Yuk kita pelajari satu-satu. Nah, pleasure life atau pleasant life itu kuncinya adalah emosi yang positif. Hidupmu termasuk menyenangkan kalau ada emosi-emosi itu hadir. Nanti oleh Seligman, emosi itu dibagi 3. Menghadapi masa lalu, menghadapi masa depan, menghadapi masa kini. Menghadapi masa lalu harusnya yang terasa oleh kita puas, lega, bangga, dan tenang. Nah, itu berarti emosimu positif, hidupmu berarti menyenangkan. Yang sudah terjadi memuaskanmu, membanggakanmu, dan kamu tidak gelisah dengan masa lalu, tenang. Nah, itu berarti hidupmu senang. Ya, durasinya bisa panjang, bisa pendek. Misalnya, apalah, yang pendek ya, kesenangan jangka pendek, ketenangan tadi. Misalnya kamu tadi di kamar kosmu meninggalkan komputer dalam keadaan nyala. Kamu tinggal ke sini, terus kamu, waduh, saya tadi kelihatannya buka-buka apa belum tak tutup. Wah, ini kalau temanku tiba-tiba masuk kamar bahaya ini. Masuk kamar ndak ya dia, kamu ndak tenang. Ketika ndak tenang, berarti kamu ndak senang, ndak pleasant hidupmu. Karena yang tadi masa lalumu 2 jam yang lalu itu ternyata kamu melakukan mungkin kesalahan. Ya apalagi masa lalu yang sangat jauh. Coba ya saya dulu zaman SMA begini begitu, ada ndak yang kan kadang sering kita begitu. Wah coba saya sambung terus dengan teman yang itu, mungkin saya ndak jomblo sekarang ya. Nah, kamu sesali. Nah masa lalu legailah, puaskanlah, banggalah, dan tenanglah. Berarti hidupmu menyenangkan. Kalau untuk masa depan, emosimu adalah optimis, penuh harapan, percaya pada dirimu bahwa kamu bisa mencapai keinginanmu, kamu bahagia, sudah. Kalau untuk masa kini, kamu merasa bersyukur, merasa nyaman, dan merasa nikmat, merasa senang. Masa kini berarti saat ini kalian di masjid ini sedang ngaji, itu kan masa kini. Itu kalau kalian merasa nyaman, bersyukur, dan merasa asik, berarti hidupmu sedang mengalami kebahagiaan level pleasure. Kalau tentang masa depanmu kamu penuh harapan, optimis, berarti hidupmu tentang masa depan juga sedang pleasure. Tentang masa lalumu puas, bangga, tenang, kamu juga sedang pleasure. Kuncinya ada pada emosinya. Itulah pleasure. Tapi kata Seligman, hati-hati. Pleasant atau pleasure ini ya tadi sifatnya naik turun, on off, dan mungkin kalau pakai bahasa tasawuf tidak hakiki. Kalau hanya mengejar rasa senang saja, kurang memuaskan hidup itu. Banyak kesenangan-kesenangan yang membuat efek negatif ke belakangnya nanti. Nah, ada uraian begini. Kata dia, if we just wanted positive emotion, our species would have died out a long time ago.
Kalau hanya ingin senang, mungkin spesies manusia itu sudah punah sejak dulu. Kalau ingin hanya rasa senang, itu mungkin banyak, misalnya orang tua setelah melahirkan anaknya, anaknya dibuang saja, merepotkan. Itu kan karena ingin senang, ngapain repot-repot. Kalau hanya ingin rasa senang, tidak ada orang mau berjuang capek-capek untuk target-target ke depan apa. Tidak ada orang mau puasa, tidak ada orang mau tirakat, tidak ada orang mau bersusah payah untuk meraih ini itu. Karena itu semua pahit, tidak menyenangkan. Tapi kan hasilnya jauh lebih memuaskan untuk hidup yang tadi itu. Maka kok orang hanya mencari positive emotion, kesenangan tadi, ya mungkin manusia sudah punah. Tidak ada yang mau repot-repot. Masing-masing ingin memuaskan dirinya sendiri, habis sudah dunia ini. Apalagi sekarang banyak yang punya senjata-senjata pemusnah itu, kalau ingin, kamu main-main sama aku, langsung habis sudah. Manusia bisa punah kalau hanya mengejar kesenangan saja. Kalian juga bisa punah kalau hidupmu, targetmu hanya senang saja. Eksistensimu tidak akan lama. Sekarang kamu bisa senang-senang, tapi di belakang kamu bisa hilang dari peredaran. Karena tidak jadi sesuatu. Untuk jadi sesuatu ada proses, ada tahap yang biasanya tidak selalu menyenangkan. Bahkan ada satu ketika Seligman melakukan survei. Jadi dia ini membayangkan, misalnya kalau ada mesin yang bisa mempengaruhi otak kita, melahirkan emosi positif apapun. Kata Seligman, ketika saya menawarkan ini pada orang, saya bilang ke orang, kata Seligman, misalnya ada mesin seperti itu, jadi sampean diberi rasa senang terus oleh mesin itu, mau ndak? Seligman tanya begitu. Kata Seligman, ternyata sebagian besar orang tidak mau. Orang inginnya ya seneng, itu hasil upayanya sendiri, tidak sekedar rasa senang. Ya kayak kalian itu, milih mana? Kuliah beneran, lulus cum laude, atau kamu diberi saja rasa senangnya cum laude di kepalamu? Kamu kan tetap milih ya cum laude beneran, Pak, maksud cuma rasanya saja, karena ya enggak seru. Kan yang kamu kejar rasa senangnya. Kalau ngejar rasanya saja, ya diberi rasanya saja, gimana? Itu jangan kasih contoh kawin ya. Ya, nanti kamu mesti larinya ke situ. Jadi, kalau cuma rasanya saja, apa kurang seru? Ya segala emosi itu enaknya ya kita terlibat langsung yang melahirkan emosi itu, tidak sekedar rasanya. Maka terus pleasure life harus naik kelas menjadi good life. Ini kebahagiaannya lebih panjang. Good life itu apa? Nah, ini mulai membaca kecil-kecil ini. Good life itu mewujudkan 6 kebajikan dan menghidupkan 24 kekuatan dalam diri kita. Kita itu, saya bilang tadi, makhluk potensial. Ada banyak sekali daya dalam diri kita. Kalau ingin hidup yang baik, jalankan 6 kebaikan itu. Yang di masing-masing kebaikan ada beberapa kekuatan di baliknya. Jadi ini yang saya sebut tadi, ini lebih teknis, lebih praktis. Kebajikan pertama adalah kebajikan kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi wisdom and knowledge. Nah, ini dasarnya, hidup kita harus ada wisdom and knowledge. Kita punya 5 daya, 5 kekuatan untuk menghidupkan wisdom and knowledge.
Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, senang belajar. Yang ketiga, pikiran yang terbuka. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, perspektif. Jadi agar hidup kita dipenuhi kebijaksanaan, dipenuhi ilmu dan pengetahuan, maka mari kita hidupkan karakter ingin tahu. Biasanya karakter ingin tahu itu ya nyambung dengan terus kita jadi senang belajar. Pertanyaan itu kan mengejar jawaban. Ingin tahu itu dilanjutkan dengan membaca, mendengarkan, mencari jawaban. Ini ada dalam diri kita, dorongan itu. Maka ayo kita hidupkan kekuatan itu dalam diri kita. Untuk bisa bijaksana dan berilmu. Kemudian juga berpikiran terbuka, jangan sempit. Siap menerima info baru, wawasan baru, pertimbangan-pertimbangan hidup yang baru. Kemudian juga kreatif. Jadi tidak hanya berpikir kritis, tapi juga berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini sangat disarankan oleh Seligman. Manusia itu bisa memupuk kebahagiaan kalau dia punya banyak karya. Tidak sekedar kritis. Kata Seligman, banyak orang sibuk dengan berpikir kritis, mencari kelemahan, mencari kekurangan. Padahal lebih menarik berpikir kreatif. Membangun yang baru, menciptakan yang baru, yang alternatif. Dan yang kelima, perspektif. Kemampuan memahami dan membaca serta menerima sudut pandang yang berbeda. Ini perspektif. Banyak orang pinter tapi tidak bijaksana karena tidak mampu menghidupkan perspektif. Menganggap satu-satunya kebenaran ya perspektifnya sendiri. Nah, kalian yang akademisi, kalau ingin the good life, hidupkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Dengan kekuatan rasa ingin tahu, senang belajar, pikiran terbuka, kreatif, dan perspektif. Yang kedua, ada kebajikan, keberanian, courage, syaja'ah. Jadi, bukan orang yang pengecut, juga bukan orang yang sembrono, tapi berani. Keberanian juga nilai kekuatan pertama terletak pada sifat berani. Yang kedua, sifat gigih. Gigih itu ya persisten. Jadi sabar mengikuti proses. Itu gigih. Kemudian integritas. Jadi hidup yang mengikuti nilai-nilai, menghidupkan nilai-nilai dalam diri kita. Dan vitalitas. Vitalitas itu semangat. Yang muda-muda harusnya vitalitasnya masih tinggi. Harus semangat. Yang muda jangan lemes. Kalau lemes ya kalian tidak akan menikmati good life. Jadi di antara hidup yang baik, yang memuaskan itu diwarnai dengan keberanian. Yang ketiga, kebajikan cinta dan kemanusiaan. Ada 3 kekuatan di situ, kekuatan kebaikan, kekuatan cinta, dan kecerdasan sosial. Ini berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain, kalau itu kecerdasan sosial. Lanjut, keadilan. Keadilan itu nanti kalau di Seligman berhubungan dengan citizenship, kewargaan, berhubungan dengan fairness, ketidakberpihakan, fair, dan kepemimpinan. Kemudian sederhana. Nah ini sederhana ini kalau di Jogja paling mahal sebenarnya. Ya. Oke.
Kesederhanaan berhubungan dengan self-regulation, kebijaksanaan, rendah hati, memaafkan dan mengasihi. Dan yang terakhir, spiritualitas dan transendensi. Spiritualitas dan transendensi itu ada 5 kekuatannya. Kekuatan estetik, apresiasi keindahan, kekuatan rasa syukur, kekuatan harapan, kekuatan spiritualitas. Jangan lupa yang terakhir, kekuatan humor. Harus dihidupkan. Jangan kenceng terus, ya sedikit-sedikit ada humornya. Biar sarafmu agak kendo sedikit. Tapi ya jangan kokean humor, nanti kendo semua. Jadi ya setelah serius-serius ada humornya. Nah, ini hidup yang menggembirakan. Nah, kalian punya 24 kekuatan itu. Anugerahnya Allah dalam diri kalian. Hidupkan itu. Maka akan melahirkan 6 kebajikan dalam keseharian kita. Kalau kita bisa melakukannya, itulah nanti namanya the good life. Kehidupan yang baik, yang membahagiakan level 2. Nah, saya lanjutkan. Ini meskipun begitu, Seligman melanjutkan. Satu ketika dia melakukan survei, penelitian eksperimen juga pada anak-anak muda. Setelah The Good Life, dia melakukan eksperimen. Jadi sekelompok anak muda diminta melakukan 2 hal. Yang pertama, diminta melakukan apapun yang menurut mereka menyenangkan. Sesaat. Nonton film, makan es krim, nongkrong di angkringan, apa wae yang kamu senang, lakukan itu. Terus yang kedua, mereka diminta untuk melakukan hal-hal demi kemanfaatan sesama, hal-hal sosial. Suruh bantu ini, bantu itu, dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan 2 hal ini, anak-anak muda ini diwawancara oleh Seligman. Mana yang lebih mengesankan, lebih mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan? Nah, itu terus sebagian besar menjawab yang membahagiakan dan memuaskan yang ketika melakukan aktivitas sosial. Jadi saya tidak tahu kalau yang diwawancara anak-anak masjid sini ya. Mungkin jawabannya ya sama. Apalagi kalau tadi nonton film, makan es krimnya bayar sendiri, ya tetap lebih membahagiakan bakti sosial. Kalau ditraktir mungkin kamu milih traktiran mesti. Nah, kata Seligman, berbuat baik pada yang lain lebih membahagiakan, maka ayo memuncakkan kebahagiaan dalam meaningful life. Kalau tadi sekedar the good life, kalau ini meaningful life. Meaningful life itu kita bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Kita perluas jangkauan kebahagiaan itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Itulah meaningful life. Ya kalau mungkin makna sederhananya hidup yang berarti. Tidak sekedar hidup yang menyenangkan. Disinilah nanti kita menemukan makna hidup yang sejati. Bahwa kehadiranku ternyata ada gunanya. Kesadaran bahwa kehadiranku ada gunanya ini penting. Banyak orang yang merasa hampa. Merasa apa sih gunanya aku di dunia ini? Begitu melakukan kebaikan, kehampaan itu terjawab. Ternyata aku sedikit-sedikit ada gunanya. Nah, itu meaningful life namanya. Kamu cari sendiri momen yang menyadarkanmu bahwa hidupku ini bermakna.
Meskipun sekedar membahagiakan temanmu, membahagiakan orang tuamu, membahagiakan siapapun. Jangan sampai tadi kamu merasa hidupmu kosong, tidak berarti. Justru puncaknya kebahagiaan ada di sini, di meaningful life ini. Kehidupan yang penuh makna. Jadi di buku Authentic Life, Martin Seligman memberi tawaran pada kita ada 3 jenis kebahagiaan, yaitu kesenangan, yang kedua kebaikan, dan yang ketiga makna. Kita mengejar kesenangan sajakah, atau hidup yang baik sajakah, atau hidup yang bermakna? Cuma seperti saya bilang tadi, lama-lama Seligman ini sadar saya salah. 3 konsep tadi kurang lengkap, kurang utuh. Disitulah nanti lahir bukunya yang judulnya Flourish. Ini konsepnya mulai digeser oleh Seligman dari happiness menuju well-being. Well-being itu kesejahteraan. Kalau dalam bahasa Indonesianya, meskipun saya tidak tahu pas atau tidak kalau dimaknai kesejahteraan. Jadi, kalau happiness, kebahagiaan. Seligman ini tidak puas dengan konsep sebelumnya. Di mana titik ketidakpuasannya, dia menjelaskan begini. Dulu saya berpikir bahwa topik psikologi positif adalah kebahagiaan. Standar emas untuk mengukur kebahagiaan adalah kepuasan hidup. Dan tujuan dari psikologi positif adalah untuk meningkatkan kepuasan hidup. Sekarang saya berpikir bahwa topik psikologi positif itu adalah well-being, kesejahteraan. Bahwa standar emas untuk mengukur kesejahteraan adalah flourish. Flourish itu perkembangan, pertumbuhan. Jadi untuk tujuan psikologi positif adalah untuk meningkatkan perkembangan. Teori ini yang saya sebut dengan teori kesejahteraan sangat berbeda dengan teori kebahagiaan. Dan perbedaannya memerlukan penjelasan. Nah, jadi ini yang saya sebut, ini qaul qadimnya. Pandangannya Seligman tentang kebahagiaan gaya baru yang beliau sebut well-being dengan titik tekan pada flourish. Bagaimana kita bisa berkembang. Nah, ini nanti titik tekannya berbeda. Ambil nafas dulu. Ayo, saya khawatir saja ini isinya teori-teori banyak sekali. Kalau terlalu banyak itu biasanya ya komentarmu ala Pak ya. Enak kalau diceritakan saja, menjalankannya itu kamu kan mesti begitu. Makanya kasih jeda sebentar biar kamu bisa mengambil jarak dengan yang tadi ya. Tadi dimulai dari optimisme, pesimisme, kemudian 3 jenis kebahagiaan. Dan yang terakhir malam hari ini kita akan belajar tentang flourish, tentang well-being, kesejahteraan. Yuk kita mulai. Inilah rumusnya well-being. Seligman menyebutnya PERMA. PERMA itu ya singkatan dari 5 hal. Kuncinya well-being adalah positive emotion, yang kedua engagement, yang ketiga relationship, yang keempat meaning,
Dan yang kelima, accomplishment atau achievement. Kita belajar pelan-pelan ya. Nanti dijelaskan satu-satu, tidak usah khawatir. Ini sebenarnya kan mirip dengan konsep di authentic happiness sebelumnya. Ada positive emotion juga, ada meaning juga. Tapi komposisinya berubah. Tidak 3 yang level seperti tadi, tapi 5 yang saling terkait. Tentu saja positive emotion juga jadi kunci. Tidak mungkin orang puas dengan hidupnya kalau tidak ada rasa senang, rasa positif. Oke, kita awali. Yang pertama, positive emotion atau emosi positif. Emosi positif ini indikator utamanya. Orang yang well-being, yang sudah sejahtera, nyaman dengan hidupnya, emosinya pasti positif. Kalau emosinya masih negatif, masih jengkel, masih marah, masih kecewa, dan lain sebagainya, ya berarti belum well-being. Emosi positif nanti jadi kunci. Orang yang emosinya positif itu kemungkinan dirinya sehat secara jasmani dan rohani lebih besar. Kalau orang isinya stres, terus depresi, terus negatif, terus isi pikirannya, ya gampang sakit lahir dan batin. Maka emosi positif jadi kunci. Carilah, ini tugas untuk teman-teman semua, cari momen-momen yang mendatangkan emosi positif. Jangan dekat-dekat dengan situasi toksik yang menghasilkan emosi negatif. Karena ini salah satu kuncinya untuk kita bisa bahagia dan sejahtera. Kalau di buku diberi contoh misalnya, untuk membangun emosi positif bisa kita lakukan misalnya menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi. Pak, saya belum ada Pak yang disayangi Pak. Ya emangnya cuma pacar yang disayangi. Kan ada orang tua, ada teman, ada sahabat. Ya kalau nembak ditolak ya kan masih bisa sahabatan aja. Jadi ya paling tidak kan masih bisa berbagi emosi positif. Nah, jadi ya cari, habiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang yang kita sayangi, biasanya bisa membantu kita memunculkan emosi positif. Misalnya kayak teman-teman, tadi saya cerita tentang kelelahan batin. Mungkin kalau kamu sedang lelah sekali di Jogja ini, terus kamu pulang ke kampung ketemu orang tua, sanak kerabat yang kalian cintai. Itu kan kayak ngecas lagi situasi batinmu, kamu segar lagi. Emosi positifnya muncul lagi. Nah, maka bersyukurlah yang masih punya banyak orang-orang yang disayangi. Oke, meskipun yo jangan Pak, kok kamu gonta-ganti pacar banyak sekali, biar banyak emosi positifnya ya, jangan gitu. Itu namanya sakar PDW yo. Yo maksudnya orang tua, teman, sahabat, orang-orang baik. Makanya dulu kita pernah ngaji Tombok Ati, itu diantara obatnya hati adalah wong kang soleh kumpulono. Dekat dan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kenapa? Menghadirkan emosi yang positif. Kalau kalian dekat dengan orang-orang soleh, para ulama, para kiai, itu kan rasanya dekat mereka dingin, adem, emosinya positif. Kalau dekat kalian kan beda, jengkel, pengen itu bedanya. Maka habiskan waktu dengan orang yang kita sayangi. Atau yang kedua, lakukan hobi atau aktivitas kreatif yang kita sukai. Ya secukupnya, tapi ya jangan terus-terusan. Pak, saya hobinya main game, ya secukupnya. Untuk menghadirkan emosi positif saja. Wah, setelah main game sebentar saya seger lagi Pak. Ya sudah ditinggal, sekarang aktivitas yang serius lagi.
Jangan kok terus-terusan main game. Game yang memang membangkitkan semangat positif ya. Jangan game yang, saya tidak tahu ada tidak di sini yang kalau main game sambil teriak-teriak misuh-misuh. Banyak ya. Lah yo. Sampai HP ini dewe dibanting-banting. Wong yo dirinya yang tidak mampu kok yang disalahkan HP-nya. Nah, jadi cari hobi secukupnya saja. Kalau memang kita ini sudah lelah, emosi kita drop, kan penting kita membangkitkan emosi yang positif. Boleh juga, wong ini contoh ya, boleh misalnya mendengarkan musik. Ya musik yang menenangkan tentunya, membangkitkan emosi positif. Tapi ya monggo saja, itu kan selera masing-masing. Mungkin ada, Pak, saya tenangnya itu kalau mendengarkan musik-musik koplo itu, Pak, saya tentram. Ya monggo saja. Mungkin ada yang sukanya klasik. Monggo saja. Boleh. Jadi biar stabil lagi dari kelelahan tadi. Atau berkontemplasi, berefleksi. Kita memikirkan apa saja yang membuat kita bersyukur. Itu biasanya emosi positif muncul. Alhamdulillah ya, sampai semester 13 ini saya masih kerasan, masih ya, ternyata saya itu termasuk orang-orang yang gigih mencari ilmu. Yang lain sudah berguguran, saya masih belajar terus. Oke ya, sampai teman saya sudah jadi dosen, saya masih setia kuliah saja. Tidak apa-apa wis. Itu kan berpikir yang positif membuat kita bersyukur sehingga hadir emosi positif. Membuatmu jadi tenang. Jadi yang pertama ini ya, caranya untuk berkembang, flourish. Kalau emosimu negatif terus, ya kalian tidak akan bahagia, tidak akan well-being, tidak akan sejahtera. Yang kedua, engagement. Engagement atau flow. Atau istilahnya seligman itu, engagement itu kita menyatu dengan ritme hidup, menyatu dengan musik. Jadi engagement itu kita melakukan aktivitas kebaikan apapun secara terlibat, kita hayati, kita fokus, kita rasakan. Engagement itu, kata Seligman, you go into flow when your highest strength are deployed to meet the highest challenge that come your way. Kita berhadapan dengan tantangan paling hebat dan kita menggunakan kekuatan kita paling maksimal sehingga melahirkan hidup yang produktif, yang kreatif. Itulah engagement, flow. Kita tidak takut menghadapi apapun tantangan zaman, kita bisa menghadapinya karena kekuatan kita yang 24 tadi hidup semua. Ini namanya orang yang bisa flow, bisa mengalir. Ini wacana ini berhubungan dengan mindfulness. Banyak di antara kita yang tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa flow, tidak bisa mengalir, tidak mampu terlibat. Jadi tidak menikmati aktivitasnya hari ke hari. Gimana caranya, Pak, biar kita bisa engage, biar kita bisa mengalir, bisa flow? Ini beberapa contoh juga. Karena ini salah satu syarat untuk kita bahagia juga. Yang pertama apa? Ayo berpartisipasi dalam aktivitas yang memang kita punya passion, kita sukai. Ini meningkatkan flow. Kalian kok kuliah di jurusan yang kalian cintai, itu kan kamu tekun kuliahnya, senang. Karena sama ilmunya kalian juga senang. Kalian ada passion di situ. Coba kamu pilih sendiri ya, saya itu suka apa, tidak suka apa. Kamu hidupkan yang kamu suka. Apapun itu aktivitasnya. Mungkin ngaji ini, mungkin kuliah, mungkin apalah, termasuk sekedar nongkrong di angkringan, nikmati itu. Kita sering jadi orang yang melayang terus.
Raganya di sini, pikirannya di mana? Nanti raganya di angkringan, pikirannya di mana? Kita tidak pernah menikmati momen. Kadang-kadang kita makan saja ya disanding HP. Kita tidak menikmati suapan demi suapan betapa nikmatnya nasi kucing di depan saya. Karena mata kita tertuju ke HP sambil misu-misu nonton postingannya orang. Tiba-tiba nanti habis 3 bungkus, dianggapnya masih 2 bungkus. Misalnya. Itu namanya bukan flow ya. Jadi kalau flow itu kamu bisa menikmati momen demi momen hidupmu. Latihanlah menikmati semua aktivitasmu. Kalau masih sulit, saya kok sulit fokus sih Pak, saya sulit menikmati. Coba latihan, kamu keluar, nikmati situasi sekelilingmu. Kamu amati, kamu perhatikan. Mungkin sekedar sebutir batu, mungkin sekedar satu tanaman. Coba kamu perhatikan detail apa yang ada di sekelilingmu, biar kamu menikmati. Mungkin kamu nonton semut yang jejer jalan-jalan itu. Kamu nikmati, nggak usah diganggu, nggak usah usil. Biar saja semut. Kamu kan sering usil kalau ada semut lewat itu. Kadang-kadang sadis itu kamu. Semut lewat kamu rontokkan semua pakai sandal itu. Seruet. Itu kalau semutnya bisa ngomong keras itu salahku apa? Kamu kok kejam sekali. Itu yang bisa kayak gitu manusia ya. Tidak ada kepentingannya apa-apa ya kamu usil. Oke, nikmati situasi sekelilingmu biar kamu bisa engage, bisa flow. Kenali siapa kita, passion kita apa, yang bisa kita lakukan apa, yang tidak bisa apa. Strategi ini membuat kita terlibat dalam hidup kita. Kalau kita baik, kita puas bahwa kebaikan itu kita yang melakukan dan melakukannya kita sepenuh hati. Ini yang disebut engagement atau flow. Membuat kita tumbuh berkembang, membuat kita well-being dan bahagia. Lanjut. Nah, selain engagement, ada pula relationship. Jangan lupa kita ini makhluk sosial. Di antara sumber kebahagiaan kita adalah mencintai dan dicintai, menghormati dan dihormati, menghargai dan dihargai, mendukung dan didukung. Itu fitrah kita sudah sebagai makhluk sosial. Dengan siapa saja, dengan teman, dengan pasangan, keluarga, kolega, siapa saja. Ayo membangun relationship yang baik. Demi apa? Kebahagiaan. Sebagian besar kebahagiaanmu itu kan berkaitan dengan orang lain. Meskipun kamu pinter sendirian di kelas, wah saya tidak butuh teman-teman. Iya mungkin orang lainnya bukan temanmu, tapi dosenmu. Mungkin juga bukan temanmu, tapi orang tuamu yang menyuplai anggaran buatmu, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Saya ini Pak, introvert tulen. Ya. Saya tidak butuh orang lain sama sekali. Bahwa kamu tidak peduli dengan hadirnya orang lain, lebih asik dengan dirimu sendiri, bukan berarti orang lain tidak punya andil dalam kebahagiaanmu. Hidup kita tetap perlu orang lain, entah lewat pintu yang mana. Jadi ini pentingnya relationship. Maka kita perlu punya skill, kemampuan untuk membangun hubungan yang baik. Di situ ada beberapa contoh, beberapa cara membangun hubungan yang baik. Boleh nanti teman-teman latihan ya. Nyari circle yang cocok. Nah, mungkin sudah punya Pak circle kelas Pak, tapi orangnya tidak pada asik. Kamu nyari sendirilah yang asik, yang gimana. Semuanya tidak asik Pak. Lah terus kalau di kelas mereka
Saya selalu ditinggal, ya berarti yang tidak asik kamu. Ya. Oh, yang lain bisa nyambung, kamu sendiri yang tidak bisa nyambung. Jadi, ya latihan ya. Latihan cari circle yang cocok, yang baik, yang bisa saling mendukung, yang saling menghargai. Latihan memulai ngobrol. Di situ ada petunjuk. Coba latihan memberi pertanyaan pada orang dekat yang tidak terlalu kita kenal. Latihan mengakrabkan diri. Ini sebenarnya karena yang nulis Martin Seligman, orang sana, orang Amerika, mungkin yang gaya hidupnya cenderung individualis. Jadi ngobrol dengan orang yang tidak dikenal itu barang langka. Oh, bandingkan di kita di Indonesia, wow itu wis pokoknya jejer mesti ngobrol. Kalau di sini kan tidak mungkin tidak ngobrol, sudah mesti ngobrol. Dari sisi ini kita menang sebenarnya. Kalau sekedar peradaban nongkrong dan ngobrol itu kita juara sudah. Jadi kita punya keasikan sendiri, punya strategi sendiri untuk cepat dekat dengan orang. Nah itu khas kita sudah. Relationship kita bagus. Ya kadang sering dipuji orang kita itu ramah, kita itu familiar, murah senyum dan lain sebagainya. Dari sisi ini lumayan kita. Murah senyum. Ya meskipun belakangan dikritik mulai mahal senyum. Mulai sering kenceng, sering tidak santai. Nah itu. Oke. Ayo latihan menjalin pertemanan dengan orang-orang sekitar kita. Bila perlu, menghubungi lagi teman lama yang sudah putus. Nah, ini juga mungkin kita sudah menang lah. Agama mengajarkan silaturahim dan lain sebagainya. Jangan lupa ini juga sumber kebahagiaan. Dibenci orang itu menyakitkan. Tidak dihormati orang itu menyakitkan. Tidak dicintai orang juga menyakitkan. Sulit kita bahagia kalau relasi kita jelek. Latihanlah membangun relasi yang baik. Lanjut. Nah, selanjutnya tadi kan perma. Ini M-nya, meaning. Makna. Meaning itu berarti sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Jangan egois hanya mikir diri kita sendiri. Kalau bisa kita bisa mempersembahkan diri kita pada sesama. Ini sering saya pakai istilah kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu kesadaran kenabian. Seperti para nabi. Para nabi itu kan tidak berhenti di titik puncak kualitas dirinya. Tapi ketika sudah memuncak, ya selanjutnya bagaimana caranya mengajak umatnya mengalami puncak yang sama. Itu Nabi. Dia tidak ingin masuk surga sendirian. Nunggu umatnya semuanya masuk surga. Itu kesadaran profetik. Kalau kata Muhammad Iqbal, ini tandingannya kesadaran mistik. Kadang-kadang dalam konsep mistik atau sufistik tertentu, orang itu fokusnya hanya memuncaknya dirinya. Kalau sudah memuncak dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, itulah final, selesai sudah. Entah dengan istilah wahdatul wujud, itihad, kata musyahadah, tapi ini dipandang sebagai akhir perjalanan. Beda dengan kesadaran profetik, sudah memuncak tapi tetap ingin berbagi lagi. Tidak hanya ingin dirinya yang puncak, tapi dia ingin membagi pengalaman puncaknya. Nah, orang yang bisa berbagi, itu dia akan lebih puas, lebih bahagia. Jalannya banyak, bisa lewat sosial, politik, bisa lewat agama, komunitas, dan lain sebagainya, banyak. Sama seperti tadi rumusnya, berbagi pada sesama. Ada beberapa tips untuk membangun makna hidup. Yang pertama, boleh teman-teman kalau mungkin jangkauannya ingin lebih luas, ya bergabung saja dengan organisasi atau lembaga yang tujuannya memang
pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya memang membantu. Bukan yang mencari profit, tapi yang memang benar membantu. Libatkan diri di sana. Itu membuat diri kita lebih berarti. Banyak lembaga-lembaga sosial yang teman-teman bisa ikut membantu di sana. Yang kedua, lakukan aktivitas-aktivitas yang menghubungkan kita dengan banyak orang. Saya siap sih Pak membantu, tapi gimana ya Pak, saya tidak punya teman, saya tidak punya relasi, saya membantu siapa juga tidak tahu. Bantu tetangga juga tidak kenal itu. Ya berarti kamu kurang relasi. Jalannya apa? Yuk kamu perbanyak relasi. Pingin saya Pak ngajar misalnya di sini anak-anak kecil itu ngaji. Tapi gimana caranya ngundang mereka ya Pak? Nah, itu berarti kamu kurang gaul. Gitu loh. Mungkin kamu terlalu banyak di kamar saja, di rumah saja. Tidak banyak kenalan di luar. Ayo dimulai, tidak usah malu-malu. Punya banyak teman itu lebih banyak untungnya dibandingkan tidak punya teman. Entah dalam aspek apa. Kemudian coba difikirkan, kita kan punya bakat, punya kemampuan, punya kompetensi tertentu. Kira-kira bakat kita itu bisa membantu orang lain secara bagaimana ya? Pak, saya itu tidak punya bakat apa-apa. Bisanya yo main game itu saja misalnya. Coba kamu berpikir, keahlianmu main game itu bisa membahagiakan orang lewat jalan yang bagaimana? Apa kamu buka kursus privat gratis, petunjuk main game, caranya nge-cheat atau apa piye ngono. Ya itu contohnya ya, kamu kan masing-masing punya bakat, punya kemampuan, apalagi seusia kalian bakatmu banyak pasti. Asal kamu mau saja kamu bisa berbagi banyak hal pada sesamamu. Tinggal kalian mau apa tidak, itu saja sebenarnya. Insya Allah kalau teman relasi kalian sudah banyak lah. Coba dipikir mulai sekarang, apa sih yang bisa aku berikan di levelku ini, dalam usiaku saat ini, dalam situasiku saat ini. Itu akan membantu kita menemukan makna hidup yang membawa kita bahagia. Inilah yang disebut meaning. Yang kelima, A-nya, accomplishment. Accomplishment itu prestasi, kemampuan, penguasaan, atau kompetensi. Ini juga membahagiakan. Jadi, mari punya target-target dan bahagia dengan itu. Orang yang tidak punya kebanggaan sama sekali tentang dirinya, sulit percaya diri. Orang yang tidak percaya diri ya sulit sukses. Wong dia dengan dirinya sendiri tidak percaya. Jalan suksesnya jadi sulit. Maka entah dengan cara apa teman-teman carilah kebanggaanmu masing-masing. Buat prestasi, buat capaian, bentuk kompetensi yang baik yang bisa kalian banggakan. Entah dalam bentuk apa. Di situ ada petunjuk untuk membangun prestasi, mencapai tujuan, buatlah tujuan-tujuan yang sifatnya, ini mungkin teman-teman yang latihan manajemen atau apa pernah dengar istilah ini, SMART. Jadi SMART itu specific, measurable, attainable, realistic, timely. Spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik, waktunya juga jelas. Coba kalian target, terus kasih rumus itu. Pak, saya pingin hafal juz amma. Spesifik ya, terukur. 30 juz sehari 1 halaman, Pak. Dan realistis, dapat dicapai. Ya, tidak mustahil Pak, saya selalu ada waktu lowong setelah habis subuh 2 jam. Masuk akal.
dan waktunya jelas. Ya kira-kira 1 bulan saya kira sudah bisa saya hafal. Ini namanya SMART. Targetmu jelas, bisa dicapai, realistis, waktunya juga jelas. Ini memudahkanmu kalau membuat target. Di antara sumber kegelisahan kita kan kesulitan kita menata keinginan. Untuk menata keinginan itu pastikan keinginan kita sifatnya SMART tadi. Realistis saja, jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Nanti kamu kecewa sendiri. Misalnya kamu cita-cita, yo saya pingin paling enggak 2024 itu ya presidennya saya lah Pak kalau bisa. Nah, itu namanya enggak SMART. Ya mungkin saja sih, ya siapa tahu tiba-tiba ada bencana besar se-Indonesia habis semua garek kamu sendiri. Ya wis dadi ya presiden dhewe, dadi rakyat dhewe, dadi. Jadi tapi target yang serius ya yang SMART tadi, yang attainable, measurable, specific, realistic, dan timely. Nah, untuk kebahagiaan juga kadang-kadang perlu juga kita ingat-ingat sukses kita di masa lalu. Yo, sekarang sih saya memang keteteran kuliahnya, jangan lupa. Tapi saya dulu pernah juara loh, pidato misalnya, level RT 17-an misalnya. Ya enggak apa-apa kan, lumayan kan prestasi, ada kebanggaan. Jadi apapun itu jenis kebanggaannya, boleh kamu ingat-ingat dalam rangka apa? Flourish, biar kamu berkembang terus jadi lebih baik. Karena dengan accomplishment ini kamu jadi bangga dengan dirimu, percaya dengan dirimu. Cari cara entah bagaimana biar kalian punya prestasi, punya kompetensi yang bisa kalian banggakan. Itulah perma. Ada yang bilang perma itu ada plusnya. Plusnya ini. Jadi selain 5 tadi, mindsetnya harus optimis. Ada physical activity and nutrition. Kesehatannya dijaga, makanannya dijaga. Jadi lahir batinnya positif. Ini maksudnya itu. Plus jangan lupa tidur. Sleep, istirahat. Ya kenceng terus ya buat apa kalau ndak ada istirahatnya. Pak saya sukses Pak, permanya berbuah semua. Saya sekarang luar biasa. Sayangnya saya sekarang sakit Pak. Opname, ya ndak ada gunanya. Sehebat apapun kalian, kalau tidak sehat ya tidak ada gunanya. Maka optimis, jaga kesehatan, physical activity, nutrition, dan jangan lupa istirahat. Wah, kalau saya sudah istirahat terus Pak tiap hari, mau tidak ada apa-apa yang dikerjakan. Ya wis tidak apa-apa, yang penting ada yang bisa dilakukan dari perma tadi. Yang terakhir saya lakukan dulu Pak, tidur dulu. Ya wis alhamdulillah kamu sudah mulai pelan-pelan meskipun diawali dari tidur. Ya jaga kesehatan yang penting ya. Saya kemarin ada yang tanya, Pak lebih baik mana? Kurang tidur apa terlalu banyak tidur? Ayo kamu jawabnya gimana pertanyaan itu? Ya bagaimanapun kalau dalam ilmu akhlak ifrat dan tafrit itu jelek. Kurang atau lebih itu jelek. Yang baik apa? Pas saja. Nah, pas waktunya ngaji tidur. Itu namanya pas, sudah pas waktunya kuliah tidur, ya sama saja. Baik. Nah, terakhir. Ini tips konkret sebelum kita akhiri ya. Petunjuk konkret dari Seligman untuk latihan ya, memperkuat well-being. Ini menguji diri kita, sesejahtera apa kita.
Sebahagia apa kita? Coba kalian tes sekali-sekali begini. Melatih kebaikan, kindness. Lakukan insidental saja. Coba satu kebaikan yang tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba kalau kamu pas ke parkiran, kamu temui tukang parkirnya, "Pak, motor yang sederet ini tak bayari semua." Contohnya ngono. Lah ya wong sederet isinya cuma 3 kok. Jadi, nah coba kamu cek perasaanmu. Nanti kamu akan tahu ternyata kebaikan itu menyenangkan, membahagiakan. Itu melatih kindness. Melatih sikap baik hati. Cobalah kamu bikin kebaikan-kebaikan insidental yang tidak terduga. Tiba-tiba terbersit di pikiranmu apa gitu. Nah, itu jalan ya. Ada banyak cara. Mungkin setelah ini kamu apalah ikut bantu markir, atau bantu noto sandal, atau bantu apa gitu. Yang tidak terduga. Kamu sendiri tidak membayangkan melakukan itu. Tiba-tiba saja kamu ingin melakukannya. Boleh dicoba. Yang kedua, coba lakukan semacam gratitude visit. Kalau istilahnya Seligman ya. Gratitude visit itu mengunjungi orang yang menurutmu pernah punya jasa padamu, entah kecil, entah besar. Temui dia, ucapkan terima kasih. Kalau di situ malah kamu disuruh nulis surat, terus kamu antarkan padanya. Cuma zaman sekarang kan tidak musim surat-suratan. Sekarang ya pakai WA langsung atau ya ditemui saja langsung. Misalnya dulu kamu punya teman zaman SD, kamu misalnya main di kebun tebu, dikejar-kejar mandornya, terus temenmu yang bantu kamu sembunyi misalnya. Tidak apa-apa lah, ada banyak cerita di masa lalumu. Kamu kenang orang yang berjasa buatmu, kamu temui dia, secara khusus kamu ucapkan terima kasih. Ini gratitude visit. Atau boleh, wah ternyata saya sulit Pak menemui teman saya, jauh sekali. Nah, coba kamu pakai strategi bersedekahlah atas nama dia. Pak, teman saya yang dulu bantu saya itu kelihatannya hidupnya sulit sekarang, tapi saya menemuinya juga susah. Ya sudah, kamu bersedekah saja atas nama dia, doakan dia. Gratitude visit. Yang ketiga, ini strategi 3 blessing. 3 blessing itu setiap kali sebelum tidur coba tulis 3 pengalaman positif hari itu. Hari ini saya melakukan apa saja ya yang baik, 3 saja. Ya entahlah kamu milih yang mana. Mungkin hari ini alhamdulillah saya bisa sarapan on time misalnya. Tidak apa-apa, sementara itu nanti lebih berkualitas lagi. Tapi jangan sampai kamu melewatkan satu hari tidak ada satu pun kebaikan yang kamu lakukan. Ini namanya teori 3 blessing. Ini akan memperkuat well-beingmu. Terus ada lagi strategi forgiveness letter. Forgiveness letter itu nulis surat pemaafan, minta maaf pada diri kita sendiri. Minta maaf sampai usia sekian aku belum bisa membawamu ketemu jodoh yang kamu inginkan. Insya Allah sebentar lagi pasti. Nah, coba lah kamu bikin surat ya. Ngobrol ini sebenarnya bicara dengan dirimu sendiri. Karena sering-sering yang jadi hambatan kita untuk maju adalah kita sering blaming pada diri kita sendiri. Kita mencela, merendahkan diri kita sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri. Mungkin lebih sering dibandingkan kita menyakiti orang lain. Mintalah maaf. Dulu saya ada ustadz yang memberi petunjuk saya, fatihai setiap anggota tubuhmu.
Sambil kamu ingat-ingat kalau anggota itu pernah kamu ajak melakukan maksiat, ya kamu istighfari. Astagfirullah, wahai tanganku, mohon maaf ya kamu tak pakai nyekrol TikTok terus ndak pernah tak pakai wiritan misalnya, kamu minta maaf ya. Forgiveness letter. Minta maaf pada dirimu. Kadang-kadang kita sangat kejam. Yang kita zolimi ternyata diri kita sendiri. Yang terakhir, optimis. Boleh kamu latihan begini. Sebut 3 saja sisi negatif hidupmu atau kegagalanmu. Tapi setelah itu tulis sebanyak mungkin anugerah dalam hidupmu. Apakah itu keberhasilan, apakah itu kemampuan, kesuksesan, kenyamanan, apa saja. Untuk menumbuhkan optimisme. Ternyata aku ya bisa kok. Hidupku tidak hanya isi kegagalan saja. Banyak keberhasilan-keberhasilan. Banyak juga yang bisa dibanggakan. Jadi boleh. Itu yang terakhir, membangun optimisme. Alhamdulillah sampai detik ini aku masih sehat. Itu kan bisa dibanggakan. Banyak teman-teman yang harus berjuang melawan sakitnya. Alhamdulillah aku masih bisa ketawa-ketawa. Banyak orang yang stres tidak jelas, tidak bisa ketawa lagi, problemnya banyak. Itu banyak, coba kamu tulis. Untuk menumbuhkan optimisme, ternyata Allah juga masih sayang padaku, masih diberi banyak anugerah. Bahkan sekedar masih bisa bernafas, masih bisa makan, itu juga anugerah yang luar biasa. Nah, ini latihan-latihan seperti ini akan menguatkan kebahagiaan kita, menguatkan well-being kita. Hidup kita biar lebih cerah, lebih membahagiakan, lebih bisa kita nikmati. Karena mungkin selama ini sebagian besar hidup kita itu kan autopilot, jalan saja seperti biasanya. Sama sekali kita tidak mensyukuri dan menikmatinya. Itu yang membuat kita sulit bahagia. Baik, saya kira itu ya teman-teman, malam hari ini pelajaran tentang bahagia dari Martin Seligman. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.